Pada akhir bulan November, akhirnya keluarga Rian mencoba untuk melapor ke Polres Depok atas hilangnya Rian. Akan tetapi, laporan tentang hilangnya Rian ditanggapi berbeda oleh kepolisian Polres Depok. Menurut mereka, Rian belum bisa dikatakan hilang karena dia sudah dewasa. Karena bisa jadi Rian pergi ke suatu tempat tanpa memberi kabar atas kemauannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 silam yang menimpa seorang asisten presidir PT XL Axiata. Sebenarnya kasus kejadian pembunuhan ini sendiri terjadi pada bulan Oktober tahun 2014 guys. Namun berhasil diungkap 9 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli 2015. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia. Check this out. Hai Riantira atau yang akrab disapa Rian adalah anak kedua dari pasangan Hadi Siswanto dan Rukmilah. Hai Riantira menjalani masa kecilnya di Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. Di mata para tetangganya, Rian adalah sosok pendiam, tekun, dan tidak pernah mempunyai kelakuan aneh-aneh. Dia meniti karir di sebuah perusahaan ternama di tanah air yaitu PT XL Axiata Tbk. Rian mengawali karir di PT XL Axiata dengan posisi finansial dan teknikal admin tahun 2001 sampai Oktober tahun 2003. Pada masa inilah pekerjaan Rian terus cemerlang. Berbekal pengalaman 3 tahun 2 bulan di PT XL Axiata, Rian dipercaya menduduki posisi sekretaris untuk Head of Inter-Career Relation pada bulan Juni 2004. Seiring berjalannya waktu, perjalanan karirnya semakin mulus. Hanya butuh 8 bulan, ia kemudian menduduki posisi Data Eksekutif Internasional Roaming pada bulan November 2005. Wanita kelulusan Politeknik Universitas Indonesia ini pun diperhitungkan untuk menduduki jabatan International Roaming Coordinator. Setahun kemudian, tepat pada bulan Januari 2011, Rian menjadi Business Assistant CEO. Pada posisi ini, Rian diberikan tanggung jawab untuk mengatur aktivitas sang presdir. Rian pun dikenal warawiri membuntuti presdir XL saat itu, yaitu Hasnul Suaimi. Di perusahaan ini, Rian tidak hanya mendapat karir yang cemerlang guys, akan tapi dia juga bertemu seorang pria bernama Dian Wijayana yang kemudian menjadi suaminya. Karena kebetulan mereka berdua bekerja di tempat atau di perusahaan yang sama. Dan dari pernikahannya ini, mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ryan berusia 8 tahun dan Rafa berusia 6 tahun. Dari segi pekerjaan dan pendapatan, bisa saya simpulkan kehidupan dan perekonomian keluarga Rian terbilang cukup mapan guys, jauh dari kata kekurangan. Akan tetapi entah apa alasannya, pada awal tahun 2014, mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Sebelum persidangan perceraian berjalan, mereka berdua memutuskan untuk pisah ranjang. Dan pada bulan September 2014, mereka berdua resmi bercerai dengan hak asuh anak jatuh kepada Rian. Selama persidangan perceraiannya dengan suaminya berjalan, Rian nampak selalu didampingi seorang pria selama proses persidangan berlangsung. Diketahui, pria tersebut adalah sahabat Rian yang bernama Andi. Andi sendiri bekerja di salah satu perusahaan pengadaan alat kesehatan di PT Dwi Cahaya Mulia di kawasan Jatibening, Bekasi sebagai salesman alat kesehatan. Sebenarnya, Andi adalah teman dekat kakak Rian yaitu Hairina. Hairina dan Andi sudah berteman sejak mereka masih SMP. Namun, Rian akrab dengan Andi ketika dia sering berkonsultasi masalah kesehatan pada tahun 2013. Karena diketahui Andi juga ternyata membuka sebuah klinik pengobatan alternatif. Dari sanalah kedekatan Andi dan Rian bermula. Saking akrabnya Andi dan Rian sehingga membuat keluarga Rian menganggap Andi sudah seperti keluarga mereka sendiri. Selain itu, setelah perceraiannya dengan suaminya, Rian sangat membutuhkan sosok seorang pria yang bisa menghibur dan menguatkannya.
Dan setelah bercerai, Rian nampak sering bepergian dengan Andi. Terlihat seperti hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Tiba-tiba, pada awal November 2014, keluarga Rian sangat kesulitan untuk menghubungi Rian. Pada bulan November, Hadi, ayah Rian, berkunjung ke Depok bersama Yeni dan Rukmilah, bibi dan ibu kandung Rian, untuk melacak keberadaan Rian, namun hasilnya nihil. Keluarga mencoba mencari tahu keberadaan Rian dengan menghubungi mantan suami dan mertua Rian. Akan tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana Rian selama ini. Karena sebelumnya Rian menitipkan kedua anaknya kepada sang mertua dan hanya bilang mau pergi. Namun sampai saat itu Rian tak kunjung kembali. Kemudian ibu Rian juga berusaha mencari informasi soal Rian kepada teman-teman kantornya, teman sekolahnya dulu, dan orang-orang terdekat Rian. Tetapi tetap saja keberadaan Rian tidak bisa ditemukan. Pada akhir bulan November, akhirnya keluarga Rian mencoba untuk melapor ke Polres Depok atas hilangnya Rian. Akan tetapi, laporan tentang hilangnya Rian ditanggapi berbeda oleh kepolisian Polres Depok. Menurut mereka, Rian belum bisa dikatakan hilang karena dia sudah dewasa. Karena bisa jadi, Rian pergi ke suatu tempat tanpa memberi kabar atas kemauannya sendiri. Keluarga Rian tak menyerah begitu saja, terutama sang ibu. Memang benar, naluri kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sangatlah kuat. Apalagi menyangkut keselamatan dan kesehatan sang buah hati. Ya, walaupun beberapa ibu juga ada sih yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Sang ibunda terus saja menanyakan keberadaan Rian kepada para teman dekat Rian. Hingga akhirnya pada bulan April ia pergi mendatangi rumah Andi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Orang yang selama ini cukup dekat dengan Rian setelah lama bercerai dengan suaminya. Pada saat berkunjung ke rumah Andi, Ibunda Rian melihat mobil Mobilio milik Rian terparkir di sana. Ibunda Rian kemudian menanyakan perihal informasi keberadaan Rian kepada Andi, namun Andi menjawab dia tidak tahu. Kepada Ibunda Rian, Andi mengaku sudah 6 bulan tidak bertemu dengan Rian. Dan ketika ditanya perihal mobil Mobilio milik Rian yang terparkir di rumahnya, Andi berdalih mobil tersebut sudah ia beli dari Rian. Sang ibu yang merasa ada yang aneh kemudian meminta Andi menunjukkan bukti bahwa memang benar mobil tersebut dia beli dari Rian. Lalu Andi memberikan bukti-bukti seperti surat-surat kendaraan dan sebuah surat kuasa yang menurut Andi ditandatangani langsung oleh Rian. Dan pada 14 April 2015, Rukmilah membawa sejumlah bukti yang ia temukan di tempat Andi ke Polda Metro Jaya. Kemudian, kepolisian langsung meneliti bukti-bukti yang dibawa Ibunda Rian yang ia dapatkan dari rumah Andi. Polisi menelusuri data kendaraan Rian dan rekam jejak kendaraan itu hingga sampai ke tangan Andi. Dan dari informasi yang terkumpul, Rian diketahui membeli mobil tersebut di sebuah showroom di Depok. Dari hasil penyelidikan, polisi juga mendapati bahwasanya ternyata Rian mencoba mengajukan surat balik nama dan ganti plat nomor kendaraan dengan alasan dia punya surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh Rian pada saat mengambil BPKB mobil milik Rian. Dan pada tanggal 28 Mei 2015 hasil forensik keluar guys, dan faktanya tanda tangan di surat kuasa tersebut bukanlah hasil tulis tangan dari Rian, melainkan hasil scanning dari komputer. Saat itu juga, kepolisian memberitahu pihak showroom bahwa surat kuasa tersebut palsu. Dan mereka, pihak showroom, langsung melaporkan pemalsuan dokumen ini kepada polisi pada 5 Juli 2015. Dan tanggal 9 Juli 2015, akhirnya Andi berhasil ditangkap di rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur atas dugaan pemalsuan dokumen. Selama di kantor polisi, Andi terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungannya dengan Rian dan hilangnya Rian. Akan tetapi, Andi bersikeras tidak mengetahui tentang hilangnya Rian dan enggan mengakui kalau dia ada kaitannya dengan hilangnya Rian. Polisi pun tidak bisa memaksakan Andi mengakui perbuatannya.
Akan tetapi, dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, Ibunda Rian rajin mengunjungi Andi di penjara. Dan perlahan demi perlahan, nampaknya sang ibunda berhasil meluluhkan hati Andi. Akhirnya, Andi Wahyudi mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghabisi nyawa Rian. Kepada kepolisian, Andi mengaku membunuh Rian dengan cara membekap mulut dan hidungnya. Kemudian dia tenggelamkan di bak mandi berisi air panas di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat pada tanggal 30 Oktober 2014. Dan pada saat ditanyai apa motif dia menghabisi nyawa Rian, Andi beralasan dia kesal dikatai homo oleh Rian. Akan tetapi, polisi masih kurang yakin dengan motif yang diakui Rian. Dikarenakan jika pemicunya hanya karena kesal, Andi bisa saja keluar ruangan tanpa harus membunuh Rian. Namun, menurut polisi, pembunuhan yang dilakukan Rian seperti sudah direncanakan. Setelah mendapat pengakuan dari Andi, pihak Polres Metro Jaya langsung menghubungi kepolisian Polres Garut untuk menanyakan apakah benar pada bulan Oktober pernah ditemukan sosok mayat wanita di hotel yang dimaksud. Dan benar saja bahwa sesosok jasad perempuan ditemukan mengambang di bak mandi berisikan air panas di Hotel Cipaganti pada 31 Oktober 2014. Posisi jasad tersebut terlungkup dan tak berbusana. Pada tanggal 31 Oktober saat anggota Reskrim Polres Garut melakukan penyisiran, di lokasi terbunuhnya janda beranak dua itu tidak ditemukan kartu tanda pengenal atau petunjuk identitas lainnya. Alhasil, wanita berkulit putih bersih itu disemayamkan di TPU dekat RSUD Garut Dr. Slamet, Jawa Barat. Bukti lainnya yang cukup meyakinkan bahwa Andilah yang bertanggung jawab atas kematian Rian adalah bukti rekaman CCTV hotel yang menunjukkan Andi keluar hotel menggunakan mobil milik Rian pada saat hari kejadian. Dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidikan, akhirnya terkuaklah motif sebenarnya kenapa Andi tega menghabisi nyawa Rian. Pembunuhan itu berawal dari proyek pengadaan barang di PT XL sekitar Februari 2014. Andi meminta bantuan Rian untuk memuluskan proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran di PT XL senilai 3,9 miliar rupiah. Namun pada Oktober 2014, Rian bersama rekannya mengaku tidak dapat membantu Andi. Alasannya karena proyek tidak bisa ditender langsung. Selain itu, di XL juga terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Namun, sebelum proyek batal, Rian pernah diberi uang oleh Andi sebesar 80 juta sekitar bulan Maret dan Juni 2014. Uang itu untuk keperluan Rian dalam menyelesaikan perceraiannya dan melunasi pembelian mobil Honda Mobilio milik Rian. Akan tetapi, uang tersebut dianggap utang piutang oleh Rian yang dituangkan dalam tulisan tangan. Dan dalam perjanjian itu, Rian menyebutkan bila hingga Desember 2014 tidak bisa membayar utang, maka mobil tersebut akan dijual ke Andi seharga 175 juta. Namun Andi harus mengembalikan sisa dari uang penjualan mobil itu kepada Rian. Dan pada tanggal 30 Oktober 2014, Andi mengajak Rian ke Garut dengan alasan ingin membeli jaket kulit. Setibanya di salah satu hotel di Garut, Andi kembali menanyakan proyek pengadaan alat pemadam kebakaran tersebut. Rian tetap bersikukuh tidak dapat membantunya. Rian malah mengajak Andi untuk berhubungan badan. Saat itu, Rian tengah rebahan di tempat tidur hotel. Karena kesal, Andi langsung membekap Rian dengan bantal hingga tewas. Setelah tak bernyawa, Andi langsung melucuti seluruh pakaian Rian dan tubuhnya dimasukkan ke dalam bak mandi yang berisi air panas. Tujuannya untuk merusak wajah Rian agar tidak bisa dikenali. Untuk menghilangkan jejak, Andi juga membuang barang-barang milik Rian di sekitar Terminal Garut.
Dan akhirnya, pada hari Senin tanggal 18 April 2016, Andi Wahyudi divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Andi terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana dengan melakukan pembunuhan berencana. Nah, itu dia guys sedikit kisah tentang terungkapnya kasus pembunuhan yang menimpa Hairiantira, yaitu asisten presidir PT XL Axiata. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut guys. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.